Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi semangat. Apa kabar ya pagi hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini ketemu lagi sama Miss Ros pada pembelajaran citizenship. Kira-kira apa ya materinya? Nah teman-teman, terus ditonton ya video pembelajarannya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah, teman-teman dapat dimudahkan oleh Allah dalam menerima pembelajaran hari ini. Yuk, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran hari ini adalah citizenship dengan tema pola hidup sehat dan bersih dengan materi bersyukur, bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah teman-teman tetap semangat ya, terus ditonton video pembelajarannya hingga akhir sehingga teman-teman dapat memahami materi yang tersampaikan pada video kali ini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bersyukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Maka selalu bersyukur jika kita diberi suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang selalu bersyukur niscaya Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Teman-teman, ada beberapa cara untuk kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Yang keempat, menjaga nikmat dari kerusakan. Nah teman-teman, terus semangat ya, dan penjelasannya ada di slide berikutnya. Yang pertama, syukur dengan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi tajarun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan atau musibah, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah teman-teman, syukur dengan hati akan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, baik besar, kecil, banyak maupun sedikit, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, contoh bersyukur dengan hati adalah kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, seperti Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah yang pertama, sumber makanan seperti buah dan sayur. Yang kedua, bahan industri. Bahan industri adalah bahan baku atau mentah yang diolah untuk membuat suatu produk. Dan di sini ada contoh kelapa sawit. Kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng dan selama ini digunakan untuk bunda memasak. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Nah, teman-teman, ini berasal dari pohon jati. Biasanya digunakan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk kesehatan. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu dari jahe. Biasanya dibuat minuman seperti wedang jahe. Yang kelima, pewarna alami berasal dari pandan. Biasanya digunakan untuk pewarna makanan seperti membuat kue ataupun cendol. Yang keenam, bahan pakaian, yaitu berasal dari serat rami. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dan harus menggunakan alam dengan sebaik mungkin. Tidak boleh berlebihan dan jangan merusak alam ya teman-teman. Yang kedua, syukur dengan lisan. Alhamdulillah wa syukurillah, yang artinya segala puji bagi Allah dan segala bentuk syukur juga milik Allah. Apabila teman-teman memperoleh nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab teman-teman yakin dan sadar bahwa orang tersebut hanyalah perantara yang Allah kehendaki untuk menyampaikan nikmat itu. Pada kalimat alhamdulillah berfungsi sebagai istighraq yang mengandung arti keseluruhan, sehingga kata alhamdulillah mengandung arti bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika saat kita memuji seseorang karena kebaikannya, maka pujian tersebut harus ditujukan kepada Allah, karena Allah adalah pemilik segala kebaikan. Contoh lainnya ketika teman-teman mendapatkan hadiah dari bunda, maka teman-teman mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, teman-teman mendapatkan nilai yang bagus, teman-teman juga mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Teman-teman, ini ada beberapa contoh syukur dengan lisan, yaitu ketika maraknya wabah COVID-19 di negara kita, banyak korban yang berjatuhan dan tak sedikit pula korban banyak yang meninggal dunia. Dan saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga teman-teman dapat melakukan beberapa aktivitas seperti
belajar, berkumpul bersama orang tua, dapat melaksanakan ibadah, memakan makanan bergizi, dan lain-lain. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah dengan menjaga kesehatan dan mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bini'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya atau dengan bersyukur. Nah teman-teman, syukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoinya. Misalnya, untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan perbuatan baik lainnya. Nikmat Allah berikan harus kita pergunakan dengan baik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah sangat senang melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah contohnya, ketika ada seseorang memberikan kita nasihat atau mengingatkan kita bahwa kita melakukan kesalahan, maka kita harus menerima nasihat tersebut dan meminta maaf karena telah melakukan salah. Dan teman-teman, meminta maaf adalah salah satu perbuatan yang rendah hati dan bentuk syukur kita kepada Allah. Keempat, menjaga nikmat dari kerusakan. Ketika teman-teman mendapatkan nikmat dari Allah, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, jaga nikmat yang Allah berikan dari kerusakan, karena banyak orang yang tidak bersyukur dan tidak dapat menjaga nikmat yang Allah berikan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh menjaga nikmat dari kerusakan. Yang pertama, ketika kita dianugerahi nikmat kesehatan, kewajiban kita adalah menjaga tubuh untuk tetap sehat agar terhindar dari sakit. Yang kedua, ketika teman-teman dapat melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa, jangan pernah meninggalkannya. Yang ketiga, bersikap baik kepada manusia, tumbuhan, dan hewan, dan tidak boleh merusak atau berbuat jahat. Yang keempat, jika kita bersikap baik kepada seseorang, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Nah teman-teman, salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain, karena Allah menyukai seseorang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Semoga teman-teman dapat menjaga nikmat yang telah Allah berikan. Amin amin ya robbal alamin. Tahukah kamu kuman penyebab penyakit bertahan di luar ruangan hingga 24 jam loh? Untuk mengatasinya, kamu harus menjaga kebersihan tubuh. Anak berusia 10 tahun ke bawah lebih beresiko terkena kuman penyebab penyakit. Penyakit bisa menyebar melalui bentol, cairan hidung dan tenggorokan, air ludah, dan kotoran yang terinfeksi. Gejalanya yaitu munculnya bintik merah, hilangnya nafsu makan,
diarrea, demam dan sakit tenggorokan, dan juga rasa kurang sehat. Jika kamu mengalami gejala ini, yang terbaik adalah segera hubungi dokter. Yuk jaga kesehatan. Caranya, banyak minum air putih, gosok gigi dan gargel dengan obat kumur antiseptik. Cuci tangan dengan antiseptik skin cleanser efektif mengatasi kuman penyebab penyakit. Karena kuman selalu ada di mana-mana. Makanya, cuci tangan setelah bermain dengan hewan, sebelum makan, setelah ke kamar mandi, setelah bermain, dan setelah kamu bersih. Gimana cara cuci tangan yang benar? Basahi tangan dengan air dan gunakan antiseptik skin cleanser. Gosok kedua telapak tanganmu di antara jari-jari, bagian belakang tangan, ibu jari, dan jangan lupa bagian kukumu. Kemudian pergelangan tangan, lalu bilas dan keringkan. Bersih deh. Yuk selalu jaga kebersihan agar tetap sehat. Informasi ini dipersembahkan oleh Mundi Pharma. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video pembelajaran citizenship. Semoga teman-teman hari ini dapat ilmu baru ya, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, tantangan tugasnya dikerjakan ya, disungguh ya teman-teman. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.